Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan volume dan luas permukaan prisma ya. Jadi pada video kali ini nanti kita akan rumuskan bagaimana kita bisa mendapatkan volume prisma dan juga luas permukaan prisma. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Tetap semangat, matematik is very easy. Ya, topik kita kali ini adalah berkenaan dengan prisma ya. Ada beberapa prisma yang kita kenalkan di sini. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan tentu bisa prisma segi-segi yang lain ya. Kalau kita amati prisma itu tentunya merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan atas yang kongruen ya, yang sama. Jadi kalau alasnya segitiga tentu tutupnya juga atau atasnya juga segitiga yang sama. Kalau berupa segi 4 alasnya, atasnya juga segi 4 yang sama. Prisma segi 4 sudah dibahas sebelumnya, contohnya berupa kubus, balok ya. Kali ini kita akan coba fokus di prisma segitiga, segi 5 dan segi 6 untuk bisa mendapatkan volume dan luas permukaannya ya. Oke, perhatikan prisma segitiga berikut ya. Nah, ini prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Kita akan kenalkan dua komponen yang cukup nanti perlu dipahami ya untuk bisa mendapatkan luas, mendapatkan volume ya. Yang pertama adalah alas ya. Nah, jadi kalau kita amati ini adalah prisma segitiga, ini adalah alasnya, dan berikut adalah tinggi ya. Alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus ya. Tentu ini alas dan tingginya saling tegak lurus. Kemudian kalau kita identifikasi di prisma segi 4 ini adalah alasnya dan ini adalah tingginya. Nah, kemudian di prisma segi 5 alas ini tinggi. Di segi 6 begitu juga, ini alasnya adalah ini tingginya. Untuk bisa mendapatkan volume dari prisma, volume tentunya adalah luas alas dikali dengan tinggi ya. Jadi nanti kalau kita sudah identifikasi mana alasnya, mana tingginya, maka volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Bisa jadi prisma ini tidak tegak seperti ini ya. Nanti bisa jadi dia pada posisi horizontal. Oke. Jadi kata kuncinya alas dan tinggi saling tegak lurus ya. Alas dan tinggi saling tegak lurus. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa mendapatkan luas permukaannya? Nah, perhatikan ini misalkan alas dengan ukuran-ukuran sisinya A, B, dan C, ini adalah tingginya. Untuk bisa mendapatkan luas permukaan, maka prisma ini bisa kita buka ya, sehingga terbentuk nanti jaring-jaring dari prisma ini. Jadi ini kalau kita buka ya, kita gunting di sisi-sisi rusuknya ini, kita dapati bentuk jaring-jaringnya kira-kira seperti ini dengan ukuran ini A-nya pada sisi alas tentunya ya. Ini adalah C ya. Jadi A, C, kemudian ini adalah B. Dan ini adalah T-nya. Sehingga nanti dengan mudah kita bisa mendapatkan luas permukaan prisma ya. Ya, luas permukaan prisma tentunya nanti luas alas dan luas tinggi karena bangunnya kongruen atau sama. Misalkan alasnya kita pakai sebagai patokan, berarti nanti 2 kali luas alas. Nah, tentunya ditambah dengan ini segi 4 ini ya. Segi 4 ini tentunya panjangnya A tambah C tambah B dikali tinggi. Kalau kita lihat A tambah B tambah C atau A tambah C tambah B, ya tentu merupakan keliling segitiga ini ya. Nah, segitiga ini merupakan alas. Nah, berarti nanti luas permukaan dari prisma 2 kali luas alas ditambah tentunya keliling alas dikali tinggi, ditambah segi 4 ini ya, keliling alas dikali tinggi. Cukup mudah ya. Jadi untuk mendapatkan volume prisma segitiga sama dengan 2 kali luas alas segitiga ditambah keliling alas segitiga dikali tinggi. Apakah ini berlaku untuk prisma yang lain? Nah, kita cek ya. Misalkan prisma segi 4, ini alasnya, misalkan ukuran dari panjang lebarnya ini A, panjangnya lebarnya B, tingginya T. Kemudian kalau kita
buat jaring-jaring dari prisma segi 4 ini. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Ini ukuran AB-nya ya, karena di sini persegi panjang. Kalau ini A, di sini juga A, ini B, ini juga B. Jadi A-nya muncul 2 kali, B-nya muncul 2 kali. Nah, kita dapati nanti ini tingginya T, maka luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas, ya, karena alas dan atas tutupnya itu sama, ya, alas dan tutupnya sama. Kemudian ditambah segi 4 ini. Segi 4 ini berarti panjangnya B tambah A tambah B tambah A. Kalau kita lihat di sini B tambah A tambah B tambah A, ya, keliling dari segi 4 ini atau keliling alas kali tinggi. Nah, sama ya. Jadi idenya untuk mendapatkan luas permukaan prisma 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kita cek untuk segi 5 ya, apakah sama? Tentu misalkan ini kita beri penanda untuk keliling alasnya sisinya A, B, C, D, E ya. Ini tingginya T, kita buat jaring-jaringnya. Nah, tentu ini A, B, C, D, dan E. Ya, ternyata kalau ini tingginya T, kita dapati luas permukaan prismanya sama, 2 kali luas alas, karena alasnya berupa segi 5. Ditambah, nah tentunya segi 4 ini. Segi 4 ini ukuran panjangnya adalah D tambah E tambah A tambah B tambah C, yang tidak lain adalah keliling alas. Keliling alas dikali tinggi. Nah, jadi simpulannya untuk prisma baik segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya, nanti secara umum luas permukaan prismanya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke, untuk menterampilkan memahami konsepnya, perhatikan contoh berikut. Gambar berikut merupakan prisma tegak segitiga siku-siku ya. Tentukan volume dan luas permukaannya ya. Karena siku-siku tentu nanti segitiga ini siku-siku ya. Oke. Sekarang kita coba tentukan terlebih dahulu volumenya ya. Tentu volume prisma, ingat tadi volume prisma luas alas kali tinggi. Alasnya berupa segitiga siku-siku. Nah, tentu kita rujuk ke luas segitiga siku-siku. Nah, luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Berarti setengah kali 4 dikali 3, kemudian tingginya 8 ya. Ingat, jadi luas segitiga setengah kali 4 kali 3 atau 4 kali 3 dibagi 2. Nanti 4 dibagi 2 dapat 8 dibagi 2 dapat 4. 4 kali 12 48. Volumenya cm kubik. Nah, berikutnya kita akan cari luas permukaannya. Tentu luas permukaannya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Oke, luas alasnya karena berubah segitiga sudah kita hitung sebenarnya di sebelumnya ya. Kemudian kita cari sisi miringnya di sini nanti AB ya. 3, 4 Pitagorasnya berarti akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi ingat rumus Pitagoras ya untuk segitiga siku-siku. Sisi miring kuadrat atau sisi miring sama dengan akar dari jumlahan kuadrat dari 2 sisi yang lainnya. Berarti AB sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Tentu 16 tambah 9 25, akar 25 sama dengan 5. Berarti nanti ukuran dari AB itu sama dengan 5 ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja karena luas alasnya dari segitiga itu 4 kali 3 dibagi 2 ya. Sudah kita hitung pada prinsipnya tadi. 4 kali 3 per 2. Keliling alasnya berarti 3 tambah 4 tambah 5. Kemudian tingginya sama dengan 8 ya. Oke, kali 8. Oke, dengan mudah nanti bisa kita hitung sama dengan 12. 4 tambah 3 itu 7 tambah 5 12. 12 kali 8 96. Jadi luas permukaannya 108 cm per segi ya. Oke, berikut kalau bentuk prismanya alasnya berupa segi 4 tapi bangunnya berupa apa ini? Trapesium ya. Oke. Gambar berikut merupakan prisma ABCDFGH dengan ABFE sejajar dengan DCGH. Ya, ini menunjukkan prisma. Panjang AB 4, BC-nya 6, AB 4 ya. Ini BC-nya 6, AE-nya 8, ya. FB-nya 5. Kemudian kita akan diminta untuk mendapatkan volume dan luas permukaan.
Tentu sebelum kita mendapatkan volume, kita cari dulu atau kita tentukan dulu luas alasnya yang mana ya. Ingat, karena ini alas dan atapnya tidak ada di atas di bawah, tapi di samping kiri dan samping kanan yang berupa trapesium. Ingat, luas trapesium setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Berarti setengah tambah 8 tambah 5 dibagi 4 ya. Oke, setengah 8 tambah 5 kemudian dikali 4 ya. Oke, ini kalau kita hitung 2 membagi 4 dapat 2, 8 tambah 5 13 kali 2, tentunya luas alasnya nanti sama dengan 26 cm persegi. Jadi kalau 8 tambah 5 ini nanti dapatnya adalah 13 ya. 13 dikali 2 26 ya. Oke. Sekarang kita hitung volumenya, volume luas alas kali tinggi. Luas alasnya 26, tingginya tentunya adalah 6 ya. 26 dikali 6. 26 dikali 6 sama dengan 156 cm3 ya. Oke, jadi sekali lagi kalau kita identifikasi prismanya berupa prisma segi 4 ya. Segi 4-nya berupa trapesium. Pertama kita hitung luas trapesium, jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Sisi sejajarnya 8 sama 5 ya. Kemudian dibagi 2 dikali tingginya 4. Oke, setelah dapat luas alasnya kali tingginya 6 ya. Oke, sekarang volume. Sekarang kita cari luas permukaannya ya. Tentu luas permukaannya kita sudah dapati sebenarnya tadi luas alasnya 26 ya. Jadi tadi kita sudah hitung luas dari trapesium ini 26 nanti ya. Jadi ini 26. Berarti sekarang kita fokus ke keliling alas. Ini sudah dapat ya 4, ini sudah dapat 8, ini sudah dapat 5. Berarti kita nyari IEF ya. Tentu dengan kita buat tarik garis bantu, nanti berarti ini 3, sininya 5 ya. Ya, karena 8. Sementara ini 4. Nah, pakai Pitagoras berarti EF sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Akar 16 tambah 9, 16 tambah 9 25, akar 25 sama dengan 5 ya. Oke, nah sekarang keliling dari alas sudah kita dapatkan ukuran-ukurannya 8, 4, 5, 5 ya. Kita masukkan 2 kali 26 ditambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 5 ya, kali tingginya adalah 6 ya. Oke, 2 kali 26 52, 8 tambah 4 12, 12 tambah 10 22, 22 kali 6 ya, sama dengan 132. 132 tambah 52, 184 cm persegi. Oke, semoga bisa dipahami dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.